warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 4, Culture and Consumer Behavior. I am Rahmanur Aziza. I'm Yohana Angelita Parhusip. Saya Adrian Permadani. We will explain the culture and consumer behavior. Let's start. Teman-teman, kalau kita ngomongin soal budaya, apa sih yang pertama kali terpikir? Mungkin tarian tradisional, baju adat, ataupun bahasa daerah ya. Tapi kalau dalam konteks customer behavior, culture itu sebenarnya mempunyai cakupan yang jauh lebih luas. Basically, culture is broad as environmental factor yang bisa memengaruhi keputusan kita lewat norma dan values yang sudah di-establish oleh masyarakat tempat kita tinggal. Coba deh kita take a look ke sekeliling kita. Mulai dari language yang kita pakai sehari-hari, religion, hukum, art, musik, pola kerja, custom, festival, sampai makanan yang kita pilih untuk lunch tadi, itu semua adalah bagian dari budaya. Dan serunya, dampak dari budaya ini tuh sifatnya otomatis alias otomatis, bahkan hampir invisible. Most of the time, culture influences on behavior are usually taken for granted. Kita seringkali beli atau melakukan sesuatu ya karena emang biasanya gitu. Tanpa kita sadari, kalau perilaku belanja kita itu sebenarnya bentukan dari culture kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kultural Indonesia. Jadi budaya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada ideological komponen, yaitu nilai kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat. Contohnya konsumen muslim lebih memilih produk yang memiliki sertifikat halal. Terus yang kedua ada technological komponen, yaitu teknologi dan keterampilan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya itu adanya aplikasi seperti GoFood dan ShopeeFood yang mengubah cara konsumen membeli makanan. Terus yang terakhir ada organizational komponen, yaitu sistem sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Contohnya keputusan membeli rumah atau kendaraan sering dipengaruhi oleh keluarga. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang classification of cultural value. Nah, jadi di sini nilai budaya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada other oriented value, yaitu nilai yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Yang kedua ada environment oriented value, yaitu nilai yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan dan ekonomi. Terus yang ketiga ada self oriented value, yaitu nilai yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kepentingan pribadi seseorang. Contohnya seseorang membeli produk premium karena ingin meningkatkan status sosial atau rasa Dengan RPS. Metode ini dikembangkan oleh psikolog sosial bernama Milton Robbins. RPS mengandung 2 set nilai masing-masing terdiri dari 18 item. Yang pertama ada terminal value, apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contoh, kehidupan yang mengasihkan, dunia yang ramai, kebebasan, kesetaraan, kebahagiaan, keamanan keluarga, harga diri, kebijaksanaan, dan pengakuan sosial. Yang kedua, instrumental value. Jalur ini membahas tentang jalur atau cara perilaku yang dilakukan untuk mencapai terminal value. Contoh seperti ambisius, jujur, suka menolong, bersih, dan berbicara yang sopan. Lanjut, yang kedua, list of value, bisa disebut dengan LOV. LOV merupakan skala pengukuran alternatif yang mengklarifikasikan nilai-nilai ke dalam segmen konsumen yang dapat ditindaklanjuti atau bisa disebut dengan actionable consumer segment. Klarifikasi tersebut meliputi kedewasaan, keamanan, perilaku prososial, kepatuhan yang membatasi, pencapaian, dan pengarahan diri atau kesenangan dan kenikmatan dalam hidup. Terima kasih. Nah, selanjutnya slide ke-8, itu individualisme dan kolektivisme. Nah, slide ini tuh membahas tentang 2 jenis budaya masyarakat Indonesia dalam memahami dirinya sendiri. Yang pertama itu budaya individualisme. Nah, budaya individualisme ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri atau kemandiriannya. Untuk budaya kolektivisme ini
adalah orang-orang yang lebih mementingkan kebersamaan, kelompok, dan kekeluargaan. Contohnya itu sendiri yang pertama, Indonesia itu menganut budaya kolektivisme karena Indonesia menggunakan iklan-iklan seperti sirup dan mie instan bertema kelompok bakal jauh lebih laku dibanding memamerkan diri sendiri. Kesembilan itu Value. Dan ini menjelaskan cara atau metode untuk memahami peneliti untuk memahami konsumen. Pertama itu konten analisis. Nah, untuk konten analisis ini meneliti lewat apa yang didengar atau yang dilihat, caranya dengan membedah isi media cetak, iklan, komunikasi yang sering dipakai masyarakat tersebut. Dua itu consumer fieldwork atau kerja lapangan. Nah, terjun langsung ke lapangan buat mengamati gerak-gerik konsumer dan perilaku konsumen saat mereka belanja atau beraktivitas secara berturut-turut. Yang ketiga itu participant observation. Nah, bukan cuma untuk menonton dan terjun ke lapangan. Ini juga kita ikut peran dalam lingkungan tersebut. Ikut ke lingkungan konsumen tersebut supaya mereka merasakan langsung apa yang mereka rasakan. Yang 10 itu strategi summary. Nah, ini adalah rangkuman atau takeaway penting dari perilaku konsumen atau semua materi. Yang pertama itu budaya itu cerminan sendiri. Nah, apa yang dianggap penting oleh masyarakat bakal tercermin pada dirinya sendiri. Dan budaya ini pasti berubah seiring berjalannya waktu. Kedua, penting buat bisnis. Perusahaan atau brand nggak boleh cuek tentang perilaku konsumen ini karena setiap zamannya dia akan berubah. Maka brand harus lebih mengenali perilaku konsumen ini supaya dia menganalisis atau mengetahui apa yang sedang berubah saat ini. Sekian, terima kasih.